Welcome to the virtual Zoom Caring Village mission. We are so happy to have you this morning. God, Jesus. Baik, haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Haleluya, shalom Bapak Ibu, Ibu Pendeta Heni, Bu Messi, Pak Amir, Pak Septianus, berapapun kita yang hadir, kita mau tetap taat dan setia ketika dimulai jam 6. Jadi mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini bersama dengan keluarga besar Peduli Misi Desa, dimanapun kita berada dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar juga akan mengikutinya lewat YouTube. Mari kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Yesus Allah yang kita sembah. Kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Boleh Pak Rios, boleh pimpin dalam doa pembukaan sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini. Oke, baik. Henti-hentinya kami datang mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah melawat dan menolong kehidupan kami, sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada semua tanda campur tangan Allah. Bapak yang baik, seluruh keberadaan PMD mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan urapi setiap kami, baik hamba Tuhan yang melayani, penuh dengan urapan yang dahsyat dari Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan saat ini semuanya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Segala apapun yang coba mengganggu, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua jaringan sinyal diberkati. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan seluruh anggota yang ada boleh bergabung bersama kami untuk bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa kami siap memulaikan ibadah kami pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai dengan hormat Bapak Ibu, boleh ditutup mute-nya supaya suara pujian boleh kita dengar baik-baik. Haleluya, saya ucapkan sekali lagi shalom buat setiap kita yang siap diberkati dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Juga lewat firman-Nya, kita akan Semangat memuji pagi. Tuhan walaupun lewat udara, lewat ibadah online. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian kita kepada Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan Yesus. Lewat nafas yang baru yang Tuhan Yesus percayakan untuk kami nikmati Bapa. Yang mau kembalikan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Lewat ibadah online ini semua diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Kau Tuhan, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati cintanya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sudah berkati kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Glory, haleluya, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Kau Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, haleluya, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami semua. Glory, glory, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu,
menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Glory, terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dengan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau Allah yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami agungkan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya, katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkaulah kami yang layak kami sembah Tuhan. Yesus, kami cinta Kau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan kami tidak ada sampai saat ini Bapa. Oh Yesus, glory, glory, haleluya. Sebab Kau layak Yesus, terima pujian. Hanya Kau Yesus yang kami sembah. Ini kami Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Yesus yang layak kami tinggikan. Bapa layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, yes, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yes, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Kami bangga Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau, kami boleh datang memuji Engkau Tuhan.
Tidak henti-hentinya kami katakan kami sungguh bangga punya Yesus yang kami sembah. Kami ucapkan terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau Yesus yang begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terus berkarya dalam hidup kami Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus, berapapun kami yang hadir. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Mengurapi setiap kami Bapa, memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap hati yang terluka, Tuhan sudah balut dengan kuasa-Mu Bapa. Bahkan setiap sakit penyakit Bapa, lewat pujian penyembahan pagi hari ini, kami boleh menerima berkat-Mu. Kesembuhan boleh terjadi bagi setiap mereka yang sedang mengalami kesakitan Bapa. Oh sungguh kami bangga punya Yesus. Inilah kami Tuhan. Ibadah peduli misi desa bukan hanya sebagai ibadah biasa Bapa, tetapi biarlah ini kerinduan kami untuk kami melayani Tuhan Yesus dengan talenta dan karunia yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Walaupun kami lewat udara, tapi kami percaya berkat-Mu tidak terbatas untuk memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kuduskan, layakan kami Tuhan, untuk kami terus menyembah Engkau, melayani Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau yang semakin ditinggikan dan kami semakin direndahkan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami buka ibadah online peduli misi desa pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Diberkati semua ya Bapak Ibu. Biar kiranya kalau boleh dibuka kameranya. Biar sama-sama kita mengenal satu sama lain. Wajahnya hambanya Bu Heni boleh mengenal setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mengangkat satu buah pujian sukacita. Kita mau katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan. Kita mau menari bagi Tuhan. Walaupun kita tidak onsite, tapi percaya Tuhan melihat pujian kita. Yes, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, selamanya syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya. Glory, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Diberkati kita semua yang mau bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Boleh angkat tangannya ketika kita diberkati Tuhan. Bukan hanya diberkati Tuhan kita bersukacita, tapi dalam keadaan apapun kita harus bersukacita. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan kita. Kita akan diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan di-upgrade. Mari Bapak Ibu buka hati kita untuk firman Tuhan meng-upgrade kita supaya semakin hari Tuhan lawat kita, Tuhan ubahkan kita menjadi semakin sempurna di hadapannya. Kita mau angkat satu buah pujian yang berkata, Tiket travel sales dalam supported by pertobatan BCA. kita, Buat sobat tiket libur. Tuhan mau terima kita. Haleluya. Inilah pujian kita untuk masuk firman Tuhan. Nanti hambanya boleh mempersiapkan untuk membagi berkatnya lewat podcastnya pada hari ini, lewat sarinnya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Bagai batang tak berhaluan, berombang ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini tanpa cobaan, selama ku tinggalkan firman Tuhan. Yes, haleluya Yesus. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus gembalaku. Di jalan yang kebenaran yang aku terima, jawaban hidup yang sesungguhnya. Yes, terima kasih. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Yang tak ada di dunia kutemukan pada Yesus, damai dan sukacita. Yes, terima kasih. Betapa bahagianya ku hidup dengannya, tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Ketika Tuhan bawa kami kembali masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus gembalaku. Di jalan kebenaran yang aku peroleh, jawaban hidup yang sesungguhnya. Sejak pertobatanku kembali padanya, hidupku jadi baru, diangkat olehnya. Tuhan ada di dunia, ku temukan
Betapa bahagianya ku hidup dengannya. Tak pernah ku gelisah, takut atau susah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Terpuji namanya, Allah Bapa di surga selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Silakan hambanya, Ibu PS Heni Malau, Tuhan berkati. Pagi hari ini kami bersyukur Bapa yang baik, saat pagi hari ini di dalam ibadah doa kami, peduli desa, Tuhan Engkau Allah yang hadir memenuhi setiap kehidupan kami. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman-Mu. Urapi kami Bapa yang baik yang hadir semuanya di dalam Zoom ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan saat ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, yang hadir dalam Zoom pagi hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema pelayanan, peduli misi, dan PI penginjilan dengan dasar kasih Kristus. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk misi dan penginjilan ini, yaitu pelayanan ini, misi, adalah merupakan rancangan Tuhan sejak awal di dalam Dia menciptakan manusia. Jadi memang kita sebagai ciptaan Tuhan untuk hidup melayani Tuhan. Allah menjadikan manusia dengan tujuan agar manusia itu bisa memberikan kontribusi lewat hidup manusia itu sendiri. Apa sesungguhnya kontribusi kita? Tentunya kontribusi umat manusia membuat dunia ini menjadi tempat di mana kerajaan sorga itu dinyatakan. Dan inilah yang disebut dengan misi. Ya. Jadi kontribusi kita sekali lagi adalah ya membuat dunia ini ya menjadi tempat di mana sorga dinyatakan. Manusia itu ya sangat mulia di hadapan Tuhan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan sesungguhnya untuk sebuah misi. Kalau kita boleh melihat kata misi ini berasal dari bahasa Latin yaitu mito, ya, artinya mengutus. Ya. Jadi menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen, umat ciptaan Tuhan, berarti kita diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai wakil Allah. Itu harus kita ketahui. Sebagai wakil Allah. Kalau kita boleh melihat ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 20
ayat 21b dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 itu saat Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, yaitu Tuhan Yesus, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia bangkit ya dari kematian. Kita baru merayakan hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus ya. Dan yang sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 20 ayat 21b tadi jelas sekali Tuhan Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mengerti, tangkap bahwa mereka adalah wakil Allah di dunia ini sama seperti kita, umat ciptaan Tuhan. Melayani dan memberikan hidup kepada pelayanan itu kita lakukan karena memang Kristus sudah mengerjakannya. Kristus sudah memberikan teladan bagi saudara dan saya. Sebagaimana kalau kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini, ya. Dan kalau boleh kita lihat pada masa kejatuhan daripada manusia di Taman Eden, sewaktu Allah menciptakan manusia itu di Firdaus, ya, dan manusia itu jatuh ke dalam dosa oleh karena rayuan, ya, ular, naga itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kalau boleh kita lihat perjalanan daripada manusia itu yang semakin jatuh dan terpuruk ke dalam dosa, ya, semakin jauh daripada Tuhan. Karena manusia itu adalah merupakan ciptaan Allah yang termulia. Allah sungguh mengasihi manusia. Maka Allah mengosongkan dirinya seperti kata firman Tuhan. Dan datang ke dunia ini untuk menebus kita umat manusia. Sekalipun iblis berusaha terus menggagalkan rencana Tuhan. Tapi satu hal yang kita harus ingat. Bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Haleluya. Rencana Tuhan dalam kehidupan manusia itu tidak pernah gagal. Sekalipun iblis berusaha untuk menggagalkan. Dan ini boleh kita lihat. Iblis berusaha mengagalkan rencana Tuhan itu. Sewaktu Allah menciptakan manusia itu, iblis berusaha. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena Allah begitu mengasihi manusia ini. Maka dia datang ke dunia. Oleh karena kasih Allah ini, dia melakukan misi besar yang dinyatakan oleh Bapa kepada dia. Yesus mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kematian itu oleh karena kasihnya. Dan oleh karena kasih Allah inilah dasar daripada Tuhan itu
datang ke dunia untuk mengambil kembali, melakukan kembali rencana Tuhan yang semula, yaitu bahwa manusia itu ya untuk ditempatkan ke dunia ini untuk ya menjadi tempat di mana kerajaan sorga dinyatakan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita umat manusia. Dan apa yang menjadi misi Tuhan Yesus ketika dunia, kini menjadi misi kita juga. Allah hadir ya untuk menyelamatkan manusia, dan kita sebagai orang percaya diberikan kuasa untuk ya menyatakan setiap kebenaran firman bagi orang-orang yang terhilang, yang masih belum mengenal Tuhan. Makanya jelas sekali tadi Allah mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 21b ini, ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutuskan. Dan kalau kita dilihat ayat selanjutnya, Tuhan Yesus menghembuskan, dikatakan di dalam ayat ya, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Dan harus kita ingat juga bahwa amanat agung sebelum Yesus naik ke sorga disampaikan kepada murid-murid. Ya. Amanat agung yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan. Dan sebagai orang yang sudah ditebus, manusia yang sudah ditebus oleh Allah, kita harus peduli akan misinya Tuhan dan penginjilan yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid pada awalnya. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita boleh melihat ya bagaimana misi dan rencana Tuhan ini yang luar biasa dalam kehidupan manusia, sebenarnya tidak ada kata-kata dari kita sebagai orang percaya bahwa misi ini adalah hanya tugas pendeta, bahwa misi ini adalah hanya tugas hamba Tuhan, bahwa misi dan penginjilan ini hanyalah tugas daripada full-timer, tidak. Tetapi tugas daripada misi penginjilan ini adalah tugas dan tanggung jawab bagi setiap kita umat kepunyaan Tuhan, orang-orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Dan misi Tuhan, misi Yesus ke dunia ini, itulah tadi yang didasari oleh kasih. Karena melihat manusia itu sudah begitu jauh dari Tuhan, sudah dipenuhi dengan dosa. Maka inilah yang membuat belas kasih Tuhan untuk boleh datang ke dunia ini, untuk menyatakan dan memberikan satu keselamatan yang besar bagi umat manusia.
bahwa lewat pribadi Yesus, hidup manusia itu akan diselamatkan. Dan dasar inilah yang menjadi dasar daripada kehidupan setiap orang percaya untuk menyatakan misi dan penginjilan kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kasih Allah sampai memberikan nyawanya kepada umat manusia. Tidak jarang juga kita lihat seorang misionari, seorang penginjil itu sampai juga mereka menjadi korban. Dan mereka juga mengorbankan dirinya untuk menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sebagai tubuh Kristus, kita sebagai anggota daripada tubuh Kristus, dan Kristus itu adalah kepala. Tentu kita harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Tubuh tidak boleh terpisah dari kepala. Kalau tubuh sudah terpisah dari kepala, mau jadi apa? Itu namanya hantu. Ya kan, kalau kita lihat di film-film itu ya, tidak punya kepala. Ya. Tetapi kita adalah tubuh Kristus. Hidup orang percaya, tubuh Kristus, tubuh rohani Kristus. Kita orang-orang yang percaya ini harus mengikuti Yesus, harus meneladani Yesus sebagai kepala daripada tubuhnya secara rohani. Jadi tidak ada kata-kata bagi kita untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tidak perlu takut untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk menginjil seseorang. Saya boleh bersaksi, suami saya dulunya adalah Hindu. Ya. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Keluarganya masih Hindu saat ini, dan sudah ada beberapa yang sudah diselamatkan. Ya. Nama suami saya adalah Pendeta Ida Bagus Nyoman. Ya. Kami dikaruniakan 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan kehidupan kami semuanya melayani Tuhan. Kami menggembalakan di Gereja Betel Indonesia, Bidak Kabil, Punggur yang ada di Kota Batam yang kami kasihi. Kota Batam adalah kota yang begitu dicintai oleh Tuhan. Jadi suami saya dulu juga bukan orang percaya. Dia orang yang jauh dari Tuhan. Seorang penyembah yang bukan menyembah Kristus. Seorang penyembah yang menyembah Allah lain. Tetapi oleh karena anugerah, kasih Kristus, dan firman yang kita sampaikan. Firman Tuhan, kebenaran yang kita sampaikan dan boleh dia dengar. Dan Allah menjamah kehidupannya. Maka dia bertobat. Dan saat ini sudah menjadi hamba Tuhan. Jadi namanya sekarang menjadi
Pendeta Ida Bagus Nyoman Widiartawan. Dia adalah seorang gembala. Ya, dia mengembalakan kami di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Bidah Kabil. Ya saudara, kalau boleh ya, khususnya teman-teman yang ada di Zoom ini, kalau datang ke Batam, tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Ya, kami siap menerima saudara yang kami kasihi. Jadi, kembali lagi kepada tadi tentang bagaimana pelayanan peduli misi dan PI dengan dasar kasih Kristus ini. Seperti tadi yang saya saksikan, kita memenangkan jiwa. Dan firman Tuhan katakan satu orang jiwa yang diselamatkan, beribu malaikat bertempik sorai. 2 orang, waduh, 3 orang. Kalau seluruh bumi ini diselamatkan Tuhan, seluruh mereka di sorga bertempik sorai. Luar biasa. Maka dari itu, sahabatku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus di dunia ini. Dan Kristus, Yesus datang ke dunia ini dengan satu misi penyelamatan manusia. Sampai dia mau mati berkorban untuk kehidupan umat manusia. Ini misi yang besar. Dan misi ini disampaikan kepada kita, orang-orang percaya. Pengikut Kristus, tubuh Kristus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, saudara dan saya. Seperti tadi yang saya katakan, tidak perlu takut. Allah menyertai hidup kita. Dan itu adalah janji Tuhan. Seperti Matius 28 ayat 19, ayat 20 firman Tuhan tentang amanat agung. Pergilah. Ya, kita buka di dalam Matius ya. Jelas sekali ini adalah perkataan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Karena firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Ya, menyertai saudara dan saya. Menyertai umat pilihannya. Menyertai kita sebagai orang Kristen. Tidak perlu takut. Makanya di dalam Matius 28 itu ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku, ya ingat, garis besar, aku yaitu Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang harus kita pegang teguh sebagai orang percaya, bahwa Allah itu menyertai kehidupan saudara dan saya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sama seperti murid-murid, ya, Tuhan katakan jangan tinggalkan ya Yerusalem dulu. Ya, sampai kalian menerima janji Tuhan itu. Dan mereka taat. Kalau kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul, ya 2 itu, hari Pentakosta itu mereka menantikan apa yang sudah Tuhan janjikan. Dan setelah mereka menerima janji Tuhan,
Roh Kudus itu mereka terima. Dan apa yang terjadi? Mereka dengan tidak pernah ragu-ragu memberitakan firman Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang, ya, umat kepunyaan Tuhan, orang Kristen, ya, yang mau melakukan kehendak Allah ini, lakukanlah itu dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Itulah janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh suatu hal yang luar biasa. Ada proyek Allah yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada proyek Tuhan yang besar untuk menjadikan semua umat manusia menjadi murid, menjadi umat kepunyaannya Tuhan, menjadikan orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya. Ini proyek sorga, proyek yang luar biasa, yang tidak bisa kita tolak. Karena ini adalah proyeknya Allah, proyek yang luar biasa, yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Ada banyak seperti yang saya katakan tadi. Saya kan bukan pendeta, saya kan bukan full timer. Ya, itu kan tugasnya para pendeta, tugasnya para gembala, ya, tugasnya para pelayan-pelayan Tuhan. Itu bukan tugas saya. Banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berkata seperti itu. Cukup saya sudah, ya, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupku. Tetapi saat Allah memberikan tugas itu, menolak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, proyek yang besar ini harus kita terima. Karena ini adalah tugas dari Allah, tugas dari sorga yang harus kita kerjakan dengan hati yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Maka pekerjaan misi dan penginjilan ini, sekali lagi saya katakan, yaitu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan mungkin mereka yang sudah jauh dari Tuhan, ini harus kita kerjakan, kita lakukan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, bukan hanya tugas daripada pendeta, gembala, atau full timer setempat di gereja, tetapi ini adalah tugas, ya, semua orang percaya adalah hamba yang harus melayani. Jadi orang percaya itu sesungguhnya wajib peduli, wajib melayani, melakukan misi penginjilan ini sebagai orang percaya. Karena tugas ini bukan hanya tugas pendeta, tugas gembala, ataupun tugas daripada, ya, full timer di gereja. Ini tugas kita bersama. Ini tugas kita umat manusia. Karena itu sekali lagi, saya mengajak kita semua
kita adalah tubuh Kristus. Apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus di dunia ini, melakukan misi penyelamatan, dan itu disampaikan oleh Tuhan kepada kita lewat firman-Nya. Di dalam Yohanes ayat 20, dalam Yohanes 20 ayat 21b itu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Firman Tuhan katakan sekarang, bukan besok, bukan lusa. Tetapi dia katakan demikian juga sekarang. Garis bawahi, sekarang, saat ini, detik ini, selesai kita mendengarkan firman Tuhan ini. Sekarang Allah mengutus kehidupan saudara dan saya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya harus terlibat dalam misi dan penginjilan. Tentunya yang didasari oleh korban Kristus. Yang didasari oleh korban Kristus. Yang didasari oleh kematian Kristus. Darah Yesus. Kasih Kristus yang luar biasa. Sebagai satu misi penyelamatan Tuhan. Bagi umat manusia yang sudah jauh daripada Tuhan. Yang sudah berdosa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Ayo, sahabat-sahabatku, teman-temanku yang ada di link Zoom ini maupun yang di luar daripada link Zoom ini. Ayo, mari kita semua mengambil bagian dalam proyek kerajaan Allah supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Dan tugas pelayanan ini sekali lagi disampaikan dan diberikan oleh Tuhan Yesus, diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita orang percaya. Jangan sampai saudara mengabaikan tugas ini. Jangan sampai kita tidak taat. Kalau kita mengabaikan tugas ini, berarti kita tidak taat kepada perintah daripada Tuhan Yesus. Karena amanat agung ini adalah perintah. Kalau saudara dan saya tidak melakukannya, berarti kita tidak taat kepada perintah daripada Tuhan Yesus. Karena itu, sebelum saya sudahi daripada firman Tuhan ini, sekali lagi saya mengajak kita semua, orang-orang percaya, umat tebusan Tuhan, supaya kita boleh bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan proyek kerajaan Allah yang luar biasa yang sudah diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jangan takut. Firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, Allah menyertai hidup kita. Puji Tuhan, hanya ini firman Tuhan saat pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara dan saya dan menguatkan kembali tentang misi dan penginjilan kita, tentunya dengan dasar korban Kristus di kayu salib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Boleh tutup dalam doa, Ibu? Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Jika kami boleh melihat begitu banyak masih jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang belum percaya kepada Tuhan, yang masih jauh Tuhan daripada firman-Mu. Tuhan, kami saat ini berdoa, biarlah Tuhan memakai hidup kami terlebih dahulu. Memakai
setiap orang-orang percaya yang sudah menyatakan dirinya sebagai orang Kristen. Jamah kehidupan mereka, Tuhan. Beri mereka hati yang mengasihi, sama seperti Kristus yang sudah mengasihi umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Sampai Engkau, Tuhan, mau mengosongkan dirimu, kealahanmu, Tuhan. Datang ke dunia ini, Tuhan. Mati disalibkan, supaya kami orang yang berdosa ini, Tuhan, diselamatkan dan masuk kepada rencana Allah yang besar. Terima kasih, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, Tuhan, menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, menjadi berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikan, menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan. Ingatkan kami kembali akan tugas dan kepercayaan ini, Tuhan, yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan. Dan Engkau katakan, Tuhan, sekarang, bukan besok, bukan lusa, tetapi sekarang, Tuhan, Engkau mengutus hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Roh Kudus. Mampukan kami, Tuhan, semua. Berikan kami kekuatan. Terpujilah Engkau, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.